Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, kita menghadap ke pintu ke belakang. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, utamanya adik-adik sekolah minggu. Selamat Paskah, Tuhan sudah bangkit. Mari kita rayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut. Mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus, karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptisan yang telah kita terima menjadikan kita boleh ikut ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini. Kehadiran anak, ibu dan bapa sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus setelah 2 tahun lebih pandemi COVID-19 melanda wilayah kita, sehingga kita terkungkung dan terkurung di rumah kita untuk mengadakan dan mengungkapkan iman kita. Maka kita semua memberi syukur dan terima kasih. Tuhan meluangkan kita untuk boleh bersama-sama dengan anak-anak kita pada kesempatan ini merayakan Paskah di tahun 2022. Semoga semangat kebangkitan Tuhan Yesus sungguh semakin tumbuh dalam diri kita, di dalam keluarga dan lingkungan kita. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di hadapan Tuhan, kita rayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Seraya senantiasa tentu membawa dalam doa-doa kita seluruh harapan kita masing-masing. Juga membawa dalam doa-doa kita semua saja yang meminta doa dari kita, baik yang mengalami kesuksesan maupun yang mengalami kegagalan. Mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, mereka juga yang berhasil dalam seluruh usaha rencana pekerjaan, mereka yang sakit dan tidak berdaya. Terlebih juga kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang sudah mendahului kita. Semua itu kita ramu dalam doa pengharapan supaya kita boleh bangkit dari situasi kita masing-masing. Maka mari di hadapannya kita hening, menyadari diri kita, mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Kyrie eleison. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan serta cinta kasih kami. Kriste eleison.
telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus ocius Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedex ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amin. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membawa intensi doa pribadi kita dan doa kebersamaan, kita bersyukur atas seluruh rahmat pengalaman kehidupan yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Utamanya bersyukur atas
hari ulang tahun ke-16 pada hari ini dari anak Afriano Adisiwit Wanggung, dan memberkat Tuhan dalam mengikuti ujian akhir di SMP pada hari Selasa 19 April 2022. Syukur atas ulang tahun ke-33 dari adik Francisca Nuhung. Kemudian ulang tahun Bapak Franz Cardianus yang ke-58. Semua tetap diberikan kekuatan, kesehatan, kerjaan dan rezeki. Syukur atas bertambahnya usia mencapai 66 tahun Ibu Lucia Soleh, dan juga Ibu Lucia Ho yang berulang tahun pada tanggal 14 April 2022 yang merupakan hari ulang tahun yang ke-62, dan juga Bapak Chung yang berulang tahun 17 April yang merupakan hari ulang tahun yang ke-63. Serta membawa dalam doa-doa kita orang tua saudara-saudari kita yang berada dalam keadaan lemah sakit dan tidak berdaya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah Pastor Ignas ICM yang sementara dirawat di San Carolus, Jakarta. Kemudian kedua orang tua dari Pastor Agustinus Matasak yang kita tahu pernah dibawa ke rumah sakit Selamaris, tapi dengan keputusan keluarga karena bapaknya juga sakit maka dibawa kembali ke Toraja, dan juga ibu dari Pastor William Tulak yang sementara dirawat juga di rumah sakit Selamaris. Serta senantiasa juga membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului. Kesempatan ini juga secara khusus bagi Peri Simon Tandiarang, Afdon Saputapa, Agatha Satu, Simon Saga Tandiarang, Elizabeth Limbong Dodo, Magdalena Tandiharang, Lewi Idang, Elizabeth Idang, R. Joko Suhartono, Bapak Isais Meliakam, Teresia Kormpau, Oma Dina Urang, Opa Thomas, dan Oma Magdalena yang telah dipanggil oleh Tuhan beberapa tahun yang lalu. Celestinus Betu, Nenek Kedong Ana Nona, Membeja Micung dan suaminya, Simon Sika, Marta Dua, Petrus Jako, Nensiana Duan Neng, Ege Yosep Seda, Martina Leni, Maria Eka Sius dan kedua orang tuanya, Henrikus Edae Teresia Wini, Woda Lesu dan istrinya, Bernardus Bira, Anastasia Embaga, Marcia Autelia, Antet, dan semua anggota keluarga serta seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului. Marilah kita berdoa. Ya Allah, syukur dan pujian kami aturkan kepadamu pada hari ini. Dengan pengantaraan putra tunggalmu, engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dan dalam perayaan ini kami senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, secara khusus pada
kesempatan yang kami bawa dalam intensi doa kami pada hari ini. Juga mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih juga mereka yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Semoga dengan belas kasih-Mu dan tuntunan-Mu, kami semakin Kau mampukan untuk mensyukuri segala rahmat kehidupan. Kau teguhkan dan kukuatkan dalam pengharapan untuk semakin peroleh penyembuhan. Dan dengan belas kasih-Mu pula kami mengharapkan hidup abadi bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri, Mada Sekuensia Paskah Puji Syukur 518. Victime Paschali laudes, immolem Christiani, agnus redimito fes, Christus innocens Patri, reconcilia fit peccatores, morset vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, dic nobis Maria, quid fidisti in fia, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galileam, scibus Christum surrexisse, abortuis ferre, tu nobis victores miserere. Amen. Alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita merenungkan tadi malam bagaimana seramnya kubur itu boleh menjadi tanda pengharapan, menjadi sumber sinar cahaya di mana Yesus boleh membuat yang gelap menjadi terang karena kebangkitannya yang dilambangkan dengan lilin Paskah. Sekarang saya mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa kebangkitan itu adalah ada dalam diri kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Dia yang telah bangkit. Dari pengalaman ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita tahu bahwa di dalam gereja kita ada dua perayaan besar, yaitu perayaan kepala minggu, perayaan apa? Natal dan Paskah.
Ada dua perayaan besar dalam gereja kita, yaitu perayaan Natal dan perayaan Paskah. Anak-anakku terkasih, kalau kedua perayaan ini mana yang dirayakan lebih meriah? Masa? Betulkah? Mari kita lihat, anak-anak kita sudah menjawab bahwa perayaan yang paling agung itu adalah perayaan Paskah, betul? Syukur kalau itu yang kita yakini, tetapi de facto Bapak Ibu Saudara terkasih, adakah mercun dibunyikan pada saat perayaan Paskah? Tidak ada toh. Semarak Paskah kurang. Tapi perayaan Natal, gebiar-gebiar, kembang api dan seterusnya itu berhamburan di udara, toh? Ada yang main kembang api di perayaan Paskah? Tidak ada. Siapa yang main kembang api pada saat perayaan Natal? Angkat tangan sekala minggu. Tidak ada juga. Jangan bohong-bohong, masih kecil sudah bohong-bohong, ada yang. Toh? Atau memang ibu gurunya sudah kasih tahu, kalau pastor tanya nanti kamu menjawab begitu ya. Ini anak kita ini mulai sudah tertib ini. Tapi kenyataan Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan gembira-gembira Natal itu jauh lebih semarak. Betul? Paskah jarang sekali kita semarakkan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara terkasih, benar apa yang dikatakan dan menjadi jawaban dari anak-anak kita bahwa sebenarnya perayaan yang jauh lebih meriah dan jauh lebih agung adalah perayaan Paskah. Kenapa? Karena perayaan Paskah adalah sumber segala-gala penghayatan hidup iman kita. Dari kebangkitanlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih mulai direnungkan dan direfleksikan bagaimana sebenarnya Sang Mesias ini datang. Dengan memakai nama Emmanuel, Yesus dan seterusnya, banyak dalam kitab suci mulai ditelusuri kenapa hal itu terjadi. Akhirnya sampai pada satu keputusan bahwa memang yang datang ini lain daripada yang lain. Dia adalah anak Allah. Lalu sampailah pada keputusan bahwa dia dikandung dari Roh Kudus, bukan karena keinginan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seperti, mohon maaf, yang dikehendaki oleh Adam dan Hawa. Dan lewat itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita lihat di dalam sejarah karya penyelamatan bahwa karena Yesus, maka Bunda Maria menjadi orang yang suci karena kandungannya disucikan oleh Tuhan lewat peristiwa Roh Kudus. Dari sanalah Bapak Ibu Saudara terkasih, ditariklah garis merah untuk sampai pada perayaan kelahiran Sang Juru Selamat. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan salah satu poin yang boleh kita tangkap pada kesempatan ini, kalau kita boleh merayakan Paskah bersama dengan anak-anak kita sekolah minggu dan mereka menjawab pada hari ini bahwa perayaan agung itu adalah perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang dibuka dengan 7 hari, 1 pekan, lewat bagaimana kita menyambut Yesus sebagai Raja masuk di kotanya Yerusalem. Lalu kita renungkan itu sepanjang pekan itu sampai pada hari Kamis Putih, di mana dia menyerahkan seluruh hidupnya di kayu salib dengan menumpahkan darahnya dan mengorbankan seluruh hidupnya, memberikan tubuhnya untuk menjadi makanan rohani bagi kita. Dan itulah perjamuan. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara terkasih, itu harus dihidupi dengan cinta kasih. Maka dia membasuh kaki murid-muridnya. Sesudah itu Bapak Ibu Saudara terkasih, pengenangan akan kasih ini diendapkan dalam kematian secara naluri manusiawi kita. Maka Yesus wafat di salib. Tidak ada pilihan lain. Makanya pada hari Jumat Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sesudah kita menyambut dan merayakan perjamuan sebagai pengenangan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus dalam Ekaristi Kudus,
hari Jumat Agung kita tidak membuka ibadah resmi dengan tanda salib. Juga tidak ditutup dengan berkat tanda salib. Kenapa? Karena kita berada pada yang namanya tirakatan untuk merenungkan kematian Yesus. Dan itu mengingatkan bahwa satu hal yang pasti bagi kita, setelah kita lahir ke dalam dunia ini, kita akan mati. Dan karena kita mengambil bagian dalam kematian Kristus, maka kita merenungkan hal itu. Maka sekali lagi saya minta maaf, saya memutar musik Pasuling Toraya pada saat itu untuk kembali mengenangkan hal itu. Mengenai hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, walaupun kita sering mengatakan orang Toraja kalau pesta orang mati memang dikatakan pesta. Sebenarnya dasar pengorbanannya ada di sana. Sehingga bagi orang Toraja dan saya kira siapapun sebenarnya, pada saat peristiwa kematian itu, apapun yang terjadi, pengorbanannya tidak menjadi perhitungan. Salah satu yang saya boleh lirik dan saya lihat dalam kebiasaan kita, orang Tionghoa adalah pada saat kita membeli sesuatu yang akan dipakai untuk orang mati, tidak ada penawaran. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Ada yang pernah menawar peti? Tidak pernah. Sekali ditetapkan, itu adalah bagian dari orang yang sudah pergi. Lalu kita mengatakan, inilah doanya. Orang mengeluh dengan itu? Tidak Bapak Ibu Saudara terkasih. Orang merasa miskin dengan pengorbanan itu? Tidak. Kenapa? Karena di balik kematian ada pengharapan besar bahwa kita solider, mau dan ingin merasakan apa yang dialami oleh orang yang kita cintai dan mencintai kita, dan kita akan hidupkan dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dengan pemahaman dan pengertian ini, lalu saya mau mengajak kita untuk boleh merenungkan pada kesempatan ini bahwa kalau perayaan malam Paskah sedikit banyak membawa kita kepada pusat iman kita, yaitu kebangkitan. Namun pada hari ini sebagai Minggu Paskah, kita tidak sekedar untuk mengenang peristiwa kebangkitan yang terjadi di masa lalu. Sebaliknya pada hari ini kita merayakan bahwa kebangkitan sedang terjadi sekarang di dalam tubuh Kristus. Jadi dengan merayakan kebangkitan pada hari ini sebagai hari Minggu pertama dalam kebangkitan, kita merayakan kebangkitan Kristus yang terjadi dan sementara berjalan di dalam gereja, yang sementara berjalan dan berlangsung di dalam keluarga, yang sementara berjalan dan berlangsung di dalam diri pribadi kita masing-masing, sehingga kita tergerak untuk boleh hadir bersama pada kesempatan ini. Sementara berlangsung dalam kebersamaan anak-anak kita yang sementara menantikan bagaimana iman Katolik yang sesungguhnya yang saya harus perjuangkan. Maka ini menjadi pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk memberikan pemurnian, untuk memberikan iman yang sungguh benar sehingga tidak mudah untuk meninggalkan keyakinan kekatolikannya. Dari mana hal itu? Dari kita orang tuanya. Karena dasar iman kita adalah kebangkitan Kristus. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita percaya bahwa Kristus yang telah membangkitkan kita, Kristus yang telah meneguhkan kita, Kristus yang telah membuat keletihan kelesuan ini menjadi sesuatu yang penuh dengan pengharapan. Maka mari dalam seluruh situasi itu Bapak Ibu Saudara terkasih, gereja itu terjadi dalam kehidupan semua orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Kebangkitan Yesus yang kita rayakan sekarang ini mengundang kita untuk bangkit bersama dengan Yesus. Bangkit dari kematian kita. Kematian itu mungkin adalah kemalasan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita.
egoisme diri kita masing-masing, mau menang sendiri, dan ketidakpedulian kita terhadap orang-orang lain, terhadap sesama, atau ketika kita menyebarkan gosip tentang orang-orang lain yang tidak benar, merusak nama baik dan menjatuhkan mereka karena kita tidak suka. Kita harus dibangkitkan dari situasi ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kebangkitan Yesus terjadi di dalam kita ketika kita bangkit dari apa yang memperbudak kita atau membuat kita mati secara rohani. Bangkit dari konflik, rasa dendam dalam kehidupan. Bangkit dari kesalahpahaman. Bangkit dari perselisihan. Bangkit dari kekurang percayaan kepada sesama dan kepada orang lain. Bangkit dari keangkuhan kita dan lain sebagainya. Kita dipanggil untuk berubah dari Jumat Agung menuju kepada Paskah abadi yang kita rayakan pada hari ini. Jangan kita berada pada kematian terus-menerus. Kita sudah tahu bahwa ini salah, kita masih buat dalam kehidupan. Mari kita saling mengingatkan akan hal itu. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pengalaman kematian, pengalaman kelesuhan, pengalaman ketidakberdayaan akan mendorong kita untuk hidup baru. COVID-19 syukur-syukur mudah-mudahan boleh berlalu. Sungguh dari pengalaman ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya hanya bisa merenung. Dan itu menjadi pertanyaan khusus mungkin bagi saya. Kenapa pada saat COVID-19 ini melanda dunia, mulai dari negara yang modern, merasa diri mampu dan bisa untuk bersaing dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Jangan-jangan karena kesombongan manusia akan kembali seperti Adam dan Hawa awal mula. Tetapi syukurlah ini hanya berlangsung 2 tahun lebih. Dan itu akan membuat kita belajar dari banyak pengalaman untuk semakin mau dan ingin kembali kepada sang sumber kehidupan sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Yesus tidak lagi di dalam kubur Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia berada di hati semua orang yang percaya kepadanya. Dia berada di dalam hati Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia berada dalam hati saya. Hanya saja bagaimana saya mau mengembangkan dan mengupayakan itu dalam seluruh kehidupan. Sebagai orang beriman, kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Tetapi selalu mencari yang terbaik sesuai dengan kemampuan, bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Hanya melalui itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, maka kita tidak terlalu fokus pada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Tetapi mampu dan bisa keluar dari diri kita masing-masing untuk memaknai kehidupan diri sendiri, kehidupan keluarga kita masing-masing, kehidupan kelompok kita di mana kita berada. Untuk mengerti tetangga-tetangga kita, memahami dan mengerti dalam seluruh perjalanan hidup. Dibutuhkan kerelaan dan keterbukaan untuk menghayati hidup iman kita Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk sungguh membuat Kristus bangkit di dalam diri kita, dalam kelompok lingkungan keluarga kita masing-masing. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sekali lagi, kalau pada hari ini kita boleh bersama dengan anak-anak kita untuk mengadakan Paskah bersama. Anak-anak kita ini masih dalam tahap pertumbuhan mencari identitas dirinya. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk membuat iman anak-anak ini semakin tumbuh. Pertama, buatlah kebiasaan untuk selalu bersatu dengan Tuhan dalam doa, dalam keluarga masing-masing. Berikanlah contoh yang baik lewat kata-kata, perilaku dan sifat serta hal-hal yang lain. Saling menyapalah dengan tulus dan sungguh murni sebagai suami dan istri, dan
nyatakanlah A jika itu memang A dan B jika itu B. Dan jangan hidup dalam kepura-puraan di mana saya tidak mampu, tetapi karena gengsi. Pada saat anak saya mengatakan belikan saya HP ini, lalu kita mengupayakan. Padahal sebenarnya kita harus meminjam akan hal itu. Duduk bersama dengan anak-anak dan mengatakan, nak, kita hanya mendapatkan ini dan itu. Bapakmu bekerja begini, saya bekerja begini. Inilah hasil yang kita peroleh setiap hari. Dan itulah yang boleh kita hidupi. Maka hiduplah dari sana. Jangan mengada-ada tentang kehidupan ini. Dan kalau hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih, anak-anak kita akan mulai mengerti. Ditopang oleh kebiasaan doa, maka anak-anak kita suatu saat, kalau dia sudah besar, dia akan mengingatkan kita, papa mama, sekarang lonceng gereja berbunyi. Mari kita siapkan hati kita untuk pergi berdoa, pergi ke gereja bersama dengan tetangga-tetangga kita. Maka hati kita akan menjadi sejuk. Saya perhatikan tadi anak kita yang membaca dengan keberaniannya. Dan itu berarti bahwa tumbuh dan berkembang dengan harapan kita. Mudah-mudahan itu semakin menggugah kita untuk boleh merayakan Paskah di tahun ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh menyadari hal ini. Hari ini kita mulai periode baru, berjalan menuju kepada puncak Paskah yang sesungguhnya. Dalam seluruh proses perjalanan yang kita tapaki, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Dan kita berharap kegagalan di masa lalu akan membuat kita lebih sukses dan berhasil di masa yang akan datang. Dan akhirnya kesuksesan berkat kebangkitan Tuhan akan dipuncakkan dalam Paskah abadi di surga, bangkit bersama dengan Dia. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, maka pada kesempatan ini kita akan memperbaharui janji baptis kita. Karena tadi malam kebanyakan dari kita, utamanya anak-anak kita, mungkin belum sempat hadir. Maka ini menjadi penting untuk kita. Maka mari kita berdiri. Nanti saya meminta salah satu prodekon untuk membantu saya dalam pemercikan. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbaharui janji baptis suci kita. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Untuk itu jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Apakah saudara-saudari menolak setan? Ya, saya menolak. Dan semua perbuatannya, ya, saya menolak. Dan semua tipu muslihatnya, ya, saya menolak. Kemudian kita meneguhkan iman kepercayaan kita di hadapan Allah
dengan menjawab, "Ya, saya percaya." Percayakah saudara-saudari akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sementara itu diiringi dengan lagu. Puji syukur nomor 592. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu, Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban.
Setelah kita mengadakan pembaruan baptisan kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat, dan nanti kita umat menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kita juga Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Kami mohon, Kristus Ya Yesus Kristus, Raja kami, semoga dengan kebangkitan-Mu, kami umat-Mu di paroki Kristus Raja Andalas ini sungguh semakin berusaha untuk membangun kebersamaan, keluar dari situasi, keadaan, sikap dan perilaku kami masing-masing, mampu untuk saling memahami, mengerti sebagai satu saudara untuk membangun persaudaraan sejati, hidup semakin solidar satu sama lain, dan senantiasa dengan tekun menyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap orang yang kami jumpai lewat seluruh tugas pekerjaan pelayan Kau percayakan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang senantiasa juga dengan caranya senantiasa membantu kami untuk seluruh rencana pengembangan paroki ini, baik yang diwujudkan secara konkret lewat sumbangan-sumbangan, baik itu berupa dana, pikiran, tenaga, bahkan seluruh dirinya. Semoga pembangunan kami tetap berjalan dengan baik, dengan rencana-rencana yang kami senantiasa percayakan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya itu sungguh menjadi tanda kebersamaan kami untuk semakin bersatu, memuji dan memuliakan Dikau sebagai Raja kami. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang boleh Kau percayakan kepada kami masing-masing. Sehingga pada kesempatan di tahun 2022 ini Kau perkenankan untuk boleh berkumpul merayakan Paskah bersama, terlebih bersama dengan anak-anak kami. Semoga iman akan kebangkitan-Mu sungguh semakin tertanam baik dalam diri anak-anak kami, lewat teladan kami orang tuanya dalam mengarungi hidup ini. Terlebih kami mensyukuri rahmat kehidupan, rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh
Bapak Chung yang kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-63 pada hari ini. Ibu Lucia Ho yang kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-62 pada tanggal 14 April. Dan Ibu Lucia Soleh yang kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-66. Serta Bapak Franz Kardianus merayakan hari ulang tahun yang ke-58. Hari ulang tahun ke-16 dari anak kami Afriono Adisiwit dan juga semoga dengan kekuatan dan kasih-Mu ia dengan tekun dan bisa mengikuti ujian akhir pada hari Selasa tanggal 19. Moga-moga dengan bertambahnya rahmat usia bagi orang saudara-saudara kami ini, mereka semakin merasakan kuasa kasih-Mu, pendampingan-Mu, tetap sehat walafiat, semangat dalam seluruh kehidupan, bersama dan bahagia dan sukses dalam seluruh usaha rencana-rencana mereka. Marilah kita mohon Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Juga kami berdoa bagi orang tua saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Pastor Ignatius Sudaryanto yang sementara dirawat di San Carolus, Jakarta. Orang tua dari pastor kami, Pastor Agus Matasak, baik ibunya maupun bapaknya sementara dalam keadaan sakit di Toraja. Ibu dari Pastor Willem Tulaki yang sementara dirawat di Rumah Sakit Selamaris. Dan semua sanak saudara keluarga kami yang berada dalam situasi sakit, kiranya dengan kebangkitan putra-Mu yang kami rayakan pada kesempatan ini, mereka juga dengan semangat iman untuk tetap mengarahkan hidupnya kepada-Mu, mempercayakan seluruh hidupnya, melalui pendampingan penyertaan yang boleh dinyatakan melalui keluarga dan siapa saja yang terlibat dalam membuat orang sakit semakin memperoleh kekuatannya kembali. Teguhkan seluruh keluarga. Marilah kita mohon Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Jadi pada kesempatan ini ya Bapa, Engkau memperkenankan kami untuk merayakan kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus, maka kami juga datang di hadapan membawa doa-doa bagi mereka yang telah mendahului seluruh sanak keluarga kami, dari tolan dan kenalan-kenalan kami. Secara khusus bagi Bapak Tayas Meliagam, Teresia Korpau, Omadina Urang, Opa Thomas Karimpau, dan Oma Magdalena Karimpau yang telah dipanggil oleh Tuhan beberapa tahun yang lalu. Dari Simon Tandiarang 2 tahun yang lalu, Adon Sapu Tapa, Agatha 1, Simon Saga Tandiarang, Elizabeth Limbong Dodo, Magdalena Tandiarang, Lewi Idang, Elizabeth Idang, dan R. Joko Suhartono. Bapak Celestinus Betu Kedong Ana Nona Membeja Micong dan suaminya, Simon Sika Marta II, Petrus Cako, Nensiana 2, Neang Ege Yosef Seda, Martina Leni, Maria Eka Sius dan kedua orang tuanya, Henrikus Endae, Tresia Wini, Woda Lesu dan istrinya, Bernardus Mbira, Anastasia Embaga, Marcia Aurelia, Teresia Hunter, dan semua keluarga. Semoga dan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami ini, Kau perkenankan untuk menikmati perjamuan kudus di surga
bersama para kudus-Mu, hidup bahagia, bangkit bersama dengan Kristus. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Sejak depan Allah kita hening, masih ada doa-doa permohonan pribadi kita, mari kita sampaikan dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Sebagai lagu persembahan, puji syukur nomor 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah nama-Mu.
akan menerima anggur yang kami siapkan saat bunda bersama, sehingga kami akan jadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Ya Allah, berkatilah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini sebagai hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kami dengan persembahan anak domba Paskah yang kini telah bangkit dengan jaya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu ya Bapa. Teristimewa pada hari ini, pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kemudian bangkit dengan jaya. Dalam Dialah kami dilahirkan kembali sebagai putera cahaya yang abadi. Dan karena Dialah gerbang kerajaan surga dibuka kembali bagi kami para beriman. Berkat wafat kematian, berkat wafatnya,
kematian kami telah ditebus, dan dalam kebangkitannya kehidupan sekalian orang ditegakkan kembali. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan semua malaikat bermada melakukan pujian dan memuliakan Dikau, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenisus Celesti et terra, Gloria Tuhan, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likuada, serta semua rohaniwan. Juga orang-orang yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, mereka yang senantiasa dengan hati terbuka juga, senantiasa mempercayakan seluruh hidupnya, penyelenggaraannya ke dalam tangan kuasa-Mu dalam situasinya masing-masing, mereka yang sakit. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun Mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
sebagai lagu komuni puji syukur 523. Bernyanyilah dengan senang, haleluya, Sang Kristus bangkit dan menang, haleluya, nyanyikan haleluya, dialah Sang kehidupan
Tuh. Kristus anak domba Paskah kita sudah dikorbankan, haleluya. Maka marilah kita berpesta dengan roti tak beragi, yakni kesucian dan kebenaran, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan lewat perayaan Paskah di tahun 2022 ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Akan mendengarkan pengumuman dilanjutkan dengan ungkapan hati dari Dewan Pastoral Paroki. Kolekte kedua kita jalankan. Pengumuman paroki Hari Raya Paskah 17 April 2022. Yang pertama, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru dipersilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu serta buku kursus. Yang kedua, akan menerimakan sakramen perkawinan Laurentius OB dengan Agripina Omatan pada tanggal 23 April 2022 sebagai pengumuman ketiga. Luciana Kelo Oki dengan Jaimerius Elu pada tanggal 23 April 2022 sebagai pengumuman ketiga. Anselmus Arianto dengan Arnoldis Sumarhani pada tanggal 27 April 2022 pengumuman kedua. Marianus Tommy dengan Francisca Vika pada tanggal 7 Mei 2022 pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan nikah dari pasangan tersebut, harap untuk segera menghubungi pastor paroki. Yang ketiga, baptisan bayi atau anak umur 1 bulan sampai dengan kelas 2 SD diadakan setiap bulan pada minggu ketiga. Dan untuk baptisan selanjutnya akan diadakan pada tanggal 15 Mei 2022. Bagi yang akan dibaptis anaknya, silakan mengambil formulir di kantor sekretariat pada jam kerja, Senin sampai dengan Sabtu, jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Yang keempat, pendaftaran menjadi anggota tim multimedia dan tim desain paroki dibuka. Bagi umat yang berminat, silakan menghubungi Saudara Calvin Smile atau Yoga di sakristi lantai 1. Pengumuman gereja Kristus Raja Andalas untuk pembangunan. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Maret 2022 sebagai berikut. Saldo awal sebesar 3.392.777.684 rupiah. Penerimaan selama bulan Maret sebesar 297.491.844
rupiah. Pengeluaran selama bulan Maret sebesar 1.191.414.715 rupiah. Saldo akhir pertanggal 31 Maret 2022 sebesar 2.498.854.812 rupiah. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai dengan saat ini, pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai 20.191.882.096 rupiah atau berkisar 81% dari 25 miliar anggaran gereja untuk siap digunakan. Namun, berdasarkan perhitungan kondisi keuangan saat ini, panitia masih defisit sekitar 1,5 miliar untuk menyelesaikan pembangunan gereja yang ditargetkan sudah dapat kita gunakan pada Natal 2022. Sehubungan dengan kondisi keuangan ini, panitia menghimbau kepada umat agar kiranya berkenan menyumbang secara berkelanjutan, baik berupa uang tunai maupun dalam bentuk material hingga pembangunan selesai. Berikut dana untuk inventaris dan bangunan yang dibutuhkan dan masih sangat memerlukan uluran tangan dari umat. Bangku-bangku gereja, TV, LCD, Videotron, CCTV sekitar 100 juta, lampu-lampu, dan genset. Panitia tak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih kepada umat yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan dalam bentuk apapun untuk pembangunan gereja. Semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Salam. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Dengan ini bersama Pastor Agus Kalepe dan Pastor Agus Matasak serta Dewan Pastoral Harian Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan terima kasih kepada Ketua Seksi Liturgi, dalam hal ini Bapak Vitalis Tarup, bersama dengan subseksinya, seksi musik liturgi, seksi kor, subseksi kor, PSA, pemazmur, yang telah sangat meluangkan waktunya untuk berlatih dalam rangka perayaan Pekan Suci ini. Demikian juga untuk PPA, Putra Putri Altar, yang tidak henti-hentinya datang berlatih sehingga tugas pelayanannya dapat berjalan dengan baik. Serta Bapak Prodiakon. Dalam hal ini dimotori oleh Bapak Ade Bisono, sehingga pemberkatan salib yang akan dipasang di menara gereja sudah diberkati Tuhan melalui Pastor Agus Kalepe, dan sekaligus dilakukan perarakan pada Jumat Agung baru-baru ini dalam ibadat Jalan Salib.
Dan rencana besok Senin akan dipasang di menara. Untuk itu mohon dukungan doanya supaya pemasangan salib di menara di atas dapat berjalan lancar, tidak ada halangan apapun juga. Juga terima kasih kami sampaikan kepada adik-adik sekami dan tentunya pembina-pembinanya yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Sehingga perayaan Ekaristi Minggu Paskah ini berjalan dengan sangat meriah. Terima kasih adik-adik sekami dan pembinanya. Dan juga terima kasih kami sampaikan kepada seksi sarana prasarana yang telah menjaga, walaupun tentunya masih banyak hal-hal yang harus dibenahi karena memang sifatnya sementara di basement ini. Terima kasih kepada seksi dekor yang telah sangat meluangkan waktunya pula, tidak mengenal lelah. Yang kemarin sendiri saya saksikan sampai pukul hampir jam 4 baru selesai untuk dekor altar dan semuanya. Juga seksi kebersihan rumah tangga gereja yang mau berkorban untuk menjaga kebersihan walaupun mungkin juga ada kekurangannya. Tak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada subseksi kategorial dan lain-lain pada WKRI yang telah mengambil bagian dalam penghormatan salib dengan tabur bunga. Demikian juga Legio Senior, PD Karismatik Andalas yang telah mengambil bagian dalam pekan suci ini, serta para ketua wilayah 1 sampai dengan 5 dan wilayah Franciscus Xaverius bersama dengan 15 ketua dan pengurus rukunnya yang juga telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dan suatu anugerah terbesar dari Tuhan Yesus dalam pekan suci ini, di mana banyak senior-senior kita, antara lain Pak Sutri Adebisono dan Tuti, Pak Andreas Huai, Pak Stefanus, Pak Harold, dan mungkin saya tidak sebut satu lagi persatu namanya, yang telah memberikan support dengan turun langsung bekerja, sehingga memberikan semacam kekuatan bagi pastor dan kami Depas Harian untuk dapat melangkah lebih lanjut lagi. Semoga kebersamaan, support ini tetap kita pelihara, kita maintain, kita jaga dengan baik, dan kita lanjutkan dalam tugas-tugas pelayanan berikutnya, di mana 2 event besar yang akan menanti Depas Harian, yakni insya Allah peresmian gereja kita akan dilakukan pada bulan November, sesudah 2-3 hari sesudah pesta pelindung kita Kristus Raja, mungkin tanggal 23 November. Mohon juga dukungan doanya. Dan tentunya event besar lagi adalah Natal. Terima kasih juga kepada anak-anak muda yang resminya disebut seksi kepemudaan paroki yang telah berani mengambil tugas, dan tentunya tidak terlepas dari peran dari Bapak Vitalis Tarup untuk mulai aktif terutama dalam pasio. Terima kasih kepada Saudara Nando dan Saudara Petris, dan tentunya juga terima kasih kepada rekan perdiakon muda kita, Saudara Randy Patanduk, yang telah turut aktif untuk mendampingi para seniornya. Di usia muda, Saudara Randy Patanduk sudah mau mengambil suatu tugas yang berat. Semoga semua ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kebersamaan, saling mendukung, tetap kita pelihara, sehingga paroki Dewan Pastoral Paroki Andalas bersama dengan kedua pastornya dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, kepada semua umat Paroki Andalas, terima kasih atas kesetiaannya untuk hadir kembali di gereja ini.
mulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, maupun pada saat ini, Minggu Paskah, di mana sesuai dengan renungan dari Pastor Agus Kalepet tadi, bahwa dengan kebangkitan Yesus itulah iman kita. Karena sia-sialah kita beriman kepada Tuhan kalau Dia tidak bangkit dan tidak naik ke surga. Dan semoga kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peringati hari ini membuat juga umat beriman Paroki Andalas bangkit dari live streaming. Dalam arti kata, kita kembali ke gereja untuk bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi, untuk bersama-sama menerima komuni, bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Jadi mulai saatnya kita tinggalkan live streaming. Harap kembali ke gereja untuk bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi. Dan akhir kata, saya dari mewakili pastor dan Depas Harian menyampaikan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, itulah ucapan dari Bapak Ketua Depas kita periode 2022-2025 ini. Sebelum kita mengakhirinya dengan berkat tentunya, perkenankan saya menyampaikan selamat Paskah dari Bapak Uskup kepada seluruh umat Keuskupan Agung Makassar, secara khusus bagi kita umat di Paroki Kristus Raja Andalas. Bapak Uskup bersama dengan semua Dewan Kuria, Dikjen, Sekretaris, Bendahara, dan semua yang berkantor di Keuskupan, menyampaikan selamat Paskah kepada seluruh umat di Keuskupan Agung Makassar, secara khusus bagi kita umat di Paroki Andalas. Semua kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan di tahun 2022 sungguh membawa makna dan arti, berangkat dari pengalaman secara khusus pandemi yang sudah mulai melandai. Kemudian semoga seluruh pengalaman-pengalaman itu akan senantiasa menggairahkan kita dan membangkitkan kita untuk menatap masa depan yang jauh lebih cerah bagi kita. Dari ungkapan ini lalu tentunya saya memberikan kesan sedikit sehubungan dengan perayaan pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya sangat semakin merasain kembali ke Andalas ini, walaupun mungkin saya sudah sampaikan dalam penerimaan saya waktu pelantikan bahwa sebenarnya hati saya agak enggan kembali ke Andalas pada saat Bapak Uskup itu menawarkan. Tetapi karena ada beberapa dukungan bahwa umat Andalas itu masih tentu akan menerima baik Agus kalau kembali ke Andalas. Dan setelah saya tiba di sini, lalu saya melihat format dan seluruh yang mau bekerja sama itu dari pengurus Depas dan utamanya Bapak Ketua Depas kita yang beberapa kali ditawari untuk menjadi anggota Depas. Tetapi ungkapannya pada saat itu, demi Pastor Agustinus Kalepe, kali ini saya mau menjadi anggota Depas. Kita tepuk tangan untuk Pak Beni. Ini menjadi dorongan besar bagi saya Bapak Ibu Saudara terkasih, bersama dengan yang tua-tua di Paroki Andalas ini, bahwa mereka mulai terbuka. Karena terus terang selama 2 tahun bersama-sama, saya merasa bahwa sepertinya panggilan ini semakin menjadi kerdil. Dan sulit saya bayangkan bahwa ternyata setelah 1-2 bulan, berjalan 3 bulan, akhirnya saya merasa bahwa memang untuk membangun kebersamaan membutuhkan suatu kerjasama yang baik. Dan itu saya ingat pada saat saya baru datang dan kembali ke Toraja untuk mengumpulkan semua dan beberapa hal. Lalu setelah pelantikan Dewan Pastoral Paroki, langsung dari Pak Ketua Depas 1
bersama dengan seksi liturgi berkumpul untuk membicarakan apa yang perlu dibuat di paroki ini sehubungan dengan seksi liturgi yang akan berlangsung, dan kita lihat pada puncak perayaan hari ini bisa berjalan dengan baik bagi kita orang tua dan dinyatakan oleh anak-anak kita semua yang mengambil bagian, termasuk organisnya itu juga masih anak-anak. Kita tepuk tangan untuk mereka. Dan semua itu terjadi sekali lagi karena kita semakin mencoba untuk memahami dan mengerti. Kami sendiri berdua tentu merasa tidak bisa kalau kami saja. Sementara saya dengan rekan saya Pastor Agus, kami dua-dua Pastor Agus, saya sudah mengatakan bahwa kami dua-dua adalah pastor paroki Andalas. Artinya kebersamaan itu akan kami coba hayati dalam hidup berumah tangga bersama. Paroki ini adalah paroki kita, kami hanya pelayan yang datang dalam periode tertentu. Maka kalau kami salah, mohon supaya diingatkan. Kalau kami keliru, mohon diluruskan. Kalau ada yang kita mau buat bersama, mari kita bicarakan bersama melalui koridor dan aturan yang ada dan akan kita buat bersama lagi ke depan. Saya kira ini kesan pertama saya, membuat saya begitu meluap-luap untuk senantiasa mau dan ingin untuk memberikan yang terbaik sejauh itu menjadi bagian dari kebersamaan kita. Kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Wakil rekan saya Pastor Agus atas segala penerimaan tentunya bagi kami berdua, sehingga sampai pada saat ini kita masih bersama-sama untuk boleh merayakan Paskah di tahun 2022 di bawah tekanan COVID yang mungkin masih terasa, tetapi kita berharap seperti imbauan Bapak Ketua Depas tadi, kita lihat bahwa beberapa orang tua kita sudah semangat datang untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Yang penting bahwa kita sungguh merasa mau dan ingin dan sehat, baik rohani katakanlah seperti itu maupun jasmani kita, walaupun sudah memakai tongkat, tetapi dengan semangat iman mau dan datang. Tidak ada yang ditolak di tempat ini. Mudah-mudahan tahun depan sudah perencanaan kita beralih dari basement ini tentunya untuk menggunakannya di atas. Tapi sudah ada sekali lagi pemikiran-pemikiran ke depan, tentu dalam peristiwa besar dan perayaan besar, kita tentu akan berpikir supaya tentu tempat ini masih tetap bisa memungkinkan untuk kita pakai sejauh itu menjadi suatu perencanaan kita bersama ke depan, sehingga ini akan tetap dijaga. Nah, ini beberapa hal Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang boleh saya simak hubungan perayaan Paskah pada tahun ini. Lalu terakhir sekali hubungan dengan perayaan Paskah itu biasanya diidentikan dengan telur Paskah. Dan kenapa itu identik dengan telur Paskah? Saya hanya mau mengatakan sedikit bahwa telur itu adalah bakal kehidupan. Dari sanalah muncul kehidupan baru dan dilambangkan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana dunia pada mulanya itu menjadi gelap dan sungguh kita meraba-raba, tetapi dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus maka ada cahaya. Dan cahaya itulah ada pada satu titik telur yang senantiasa menjadi kerinduan bagi kita. Kelompok Kredo dalam seluruh tugas pelayanannya mencari dana untuk membuat telur Paskah. Bagi kita yang berminat, nanti kalau keluar ada di pintu keluar masing-masing. Harganya silakan bicara saja sama mereka. Bisa dibeli sepotong, tapi mungkin tidak bisa ya. Oh, tidak ada kredo. Bisa dibeli satu, bisa dibeli 2 dan 3. Semua sudah ada takarannya. Mari kita mencoba menghayati hal itu. Dan sehubungan dengan itu, tentu sehubungan dengan perayaan Paskah pada tahun ini banyak yang terlibat kita semua seluruh umat. Ada juga yang menyumbang dan ada yang memberikan perhatian secara khusus doa dan harapan-harapannya.
Sekali lagi kepada kita semua, tanpa saya sebut dari tempat ini, saya ucapkan limpah terima kasih atas segala sumbangan pikiran, waktu dan tenaga kita, dana, dan apa yang ada pada diri kita menjadi bagian untuk mau merayakan Paskah di tahun 2022. Semoga seluruh sumbangan-sumbangan kita, baik pikiran, tenaga, dana, dan waktu yang kita berikan dalam pelayanan, Tuhan sendiri yang membalasnya kepada kita semua. Dan mohon maaf jika ada yang masih harus perlu kita sempurnakan, terlebih kekurangan kami, kiranya kita bisa memaklumi dan memaafkan itu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membuat yang lebih baik lagi. Saya kira itu saja yang saya boleh sampaikan. Sekali lagi tanpa kecuali kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Untuk itu mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita akhiri perayaan kita pada kesempatan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang telah membangkitkan putranya Yesus Kristus dari kematian memberikan kekuatan rahmat dan berkat-Nya kepada kita sekalian. Amin. Semoga dengan perayaan Paskah tahun ini kita semakin menikmati cinta kasih-Nya, hidup baru dan semakin bersatu untuk memperjuangkan yang terbaik demi terciptanya suasana damai dan sejahtera kepada kita. Amin. Dan semoga turunlah atas kita sekalian berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Paskah kita pagi ini telah selesai. Syukur kepada Allah, marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyikan puji syukur 672 bersama dengan Kordaris kami. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Pujilah keagungan-Nya. Alleluia, 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 alleluia. Bergaung di seluruh dunia, soraklah. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Alleluia, alleluia, alleluia. Pujilah kekuatan-Nya. Alleluia, 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 alleluia. Bergaung dan merdu suaranya, soraklah.
Haleluya, 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 haleluya. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah. Haleluya, 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 haleluya. Selamat